Dalam situasi bangsa yang kadang diwarnai dengan gesekan, suara ulama memiliki peran penting untuk menyejukkan suasana. Baru-baru ini Indonesia kembali diguncang oleh kabar bentrokan antara dua kelompok masyarakat di Pemalang, yakni FPI dan PWILS. Isu ini bukan hanya menciptakan kegaduhan, tapi juga mengusik rasa persaudaraan sesama anak bangsa. Dalam momen yang penuh keprihatinan ini, Ketua Umum PBNU, Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, atau Gus Yahya, memberikan tanggapan yang sangat mendalam. Sebuah seruan kebangsaan yang bukan hanya ditujukan kepada warga NU, tapi juga kepada seluruh elemen masyarakat. Mari kita simak bersama petikan penting dari pesan Gus Yahya yang menegaskan kembali nilai-nilai ukhuwah, toleransi, dan cinta tanah air yang telah menjadi nafas Nahdlatul Ulama sejak zaman kemerdekaan. Satu kesempatan beberapa waktu yang lalu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa kemerdekaan Republik Indonesia itu diproklamirkan di Jakarta, tapi kemudian diuji, langsung sesudah itu diuji di Surabaya. Proklamasinya di Jakarta, ujiannya di Surabaya, ujian yang pertama. Dan saya bilang yang garap ujian itu adalah kiai-kiai dan santri-santri NU di Surabaya waktu itu. Dan seterusnya sampai sekarang, NU tidak boleh lepas dari tanggung jawab pertahanan keutuhan NKRI itu. Itulah sebabnya juga Nahdlatul Ulama senantiasa menjaga sikap toleransi antara kehidupan berbangsa yang sangat majemuk ini. Mengedepankan harmoni, mengedepankan dialog, semuanya demi keutuhan bangsa dan negara. Maka dalam kesempatan ini saya juga ingin mengajak, mungkin kalau di Bali ini sebetulnya nggak terlalu ramai isu ini ya, tapi di tempat lain cukup ramai. Ketika ada benturan-benturan, belum lama ini terjadi di Malang, di Pemalang misalnya, dan mungkin di daerah lain, yang terjadi di antara sesama anak bangsa, kemungkinan juga sesama warga NU mengenai satu hal yang mereka berbeda pendapat. Ini saya minta agar benturan-benturan seperti itu tidak diterus-teruskan. Kita boleh berbeda pendapat, boleh berbeda pandangan, tapi semua itu harus dilakukan dengan terus menjaga hubungan batin di antara kita, persaudaraan di antara kita sebagai sesama warga bangsa, lebih-lebih sebagai sesama warga Nahdlatul Ulama. Karena sejak awal Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari sendiri telah menegaskan kepada siapapun yang ingin bergabung di dalam NU. Beliau mengundang para ulama dari ahli sunnah wal jamaah dengan semua pengikut-pengikutnya untuk bergabung di dalam NU. Dan kemudian beliau mengatakan kepada semua yang ingin bergabung kepada NU, udkhuluha bil mahabbati wal widad wal ulfati wal ittihad wal ittisal bil arwahi wal ajsad. Anda semua masuklah, bergabunglah ke dalam NU ini dengan mahabbah, ya, dengan kasih sayang dan cinta. Bil mahabbah wal widad, wal ulfati wal ittihad, dan dengan kerukunan dan bersatu, jangan berpecah belah. Wal ittisali bil arwahi wal ajsad, dan persambungan di antara roh-roh, di antara jiwa-jiwa kita, di samping juga persambungan di dalam pergaulan fisik kita. Jadi orang NU itu tidak hanya harus terlihat rajin kumpul-kumpul. Orang NU ini kan memang terkenal senang kumpul-kumpul. Ini namanya
ittisal bil ajsad, ya. Bersambung satu sama lain secara jasmani, secara fisik, karena kita berkumpul lebih sering. Tetapi bukan hanya itu yang dibutuhkan, kita juga harus bisa menjalin ittisal bil arwah, menjalin hubungan dengan jiwa-jiwa kita. Nah, caranya menjalin hubungan dengan jiwa-jiwa itu adalah dengan saling mendoakan. Maka saya minta kepada saudara-saudara yang hadir di sini, kader-kader NU, warga NU, dan saya minta nanti ditularkan kepada warga NU yang lain, ya. Istiqomahkanlah setiap hari mendoakan untuk sesama. Mendoakan untuk sesama setiap hari. Kalau bisa. Kalau susah, bunyi doanya bacakan Fatihah. Di Fatihah untuk para pemimpin NU, untuk para ulama NU, dan untuk semua warga NU yang ada, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Hadiahkan Fatihah sekurang-kurangnya sehari sekali saja. Kalau tidak bisa sehari sekali ya sudahlah, seminggu sekali, tiap malam Jumat. Kalau seminggu sekali nggak bisa, bangetan. Ini semua untuk mengikhtiarkan supaya di antara kita ini ada persambungan ruh, persambungan jiwa di antara kita. Karena ini adalah amanat dari Muassis Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari. Mungkin kalau sekarang ini banyak sama orang NU saling mencela satu sama lain, mencaci maki satu sama lain, mungkin karena kurang saling berdoakan di antara mereka. Nanti kita cek, kalau kita sudah saling berdoakan kok masih ada yang begitu, nah berarti bukan orang NU, gitu aja. Ngeceknya begitu. Nah, mari sekarang kita tes dulu ini orang NU beneran apa enggak. Kita istiqomahkan, mendoakan dan dia Fatihah untuk semua orang NU ini. Nah kalau nanti lihat aja lah, tidak usah lama-lama. Seminggu 2 minggu kok masih ada yang begitu, berarti yang begitu itu bukan NU, gitu saja sudah. Sahabat sekalian, pesan Gus Yahya sangat jelas. NU didirikan atas dasar kasih sayang, persatuan, dan tanggung jawab menjaga keutuhan bangsa. Perbedaan pandangan adalah keniscayaan, namun kekerasan dan pertikaian bukanlah jalan yang diajarkan para ulama kita. Kita diajak kembali ke nilai-nilai ittisal bil arwah, menyembung ruh dan jiwa sesama umat, bukan sekedar kumpul fisik. Kita diajak untuk saling mendoakan, saling menjaga, dan saling menguatkan. Jika ada yang masih senang mencaci, memecah belah, bahkan menyulut konflik atas nama NU, mari kita renungkan. Benarkah mereka bagian dari NU sejati? Dalam dunia yang makin bising oleh hoaks dan provokasi, suara ulama seperti Gus Yahya adalah lentera yang menuntun kita pulang ke jati diri bangsa, cinta damai, bersatu, dan saling menyayangi. Semoga kita semua mampu menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Dan semoga kita semua tetap istiqomah dalam mendoakan dan merawat persaudaraan ini dengan cinta, dengan doa, dan dengan amal nyata.